Tapi menurut jenderal-jenderal itu sekarang sudah terjadi peperangan, 3 sekaligus 3 peperangan. Nah kita kan telang-telang saja, ya kan? Karena saking tidak tahunya itu. Kita padahal ini kerusakannya dahsyat. Kemudian yang kedua, proxy war, perang boneka. Artinya apa? Untuk mencengkram Indonesia itu cukup dengan boneka. Artinya apa, Pak? Boneka ini pengkhianat bangsa. Jadi ternyata di Indonesia ini lebih banyak pengkhianatnya daripada penyelamat. Benar nggak? Ini sedang terjadi di Indonesia, proxy war. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siasah, nah ini politik. Jadi Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar memberikan perhatian terhadap siasat syar'iyyah, terhadap politik Islam. Ya. Di antaranya ada ulama-ulama Ahlus Sunnah, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau Imam Masjidil Haram. Dan kitab sarahnya itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan banyak kita lihat di beberapa toko-toko buku Islam di Indonesia. Diberi judul Politik Islam. Ada lagi ulama Ahlus Sunnah yaitu Al-Imam Mawardi rahimahullah. Beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana aturan-aturan syariat ini mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu diatur oleh syariah. Nah, itu. Jadi benar-benar dua kitab itu, bahkan kitab syarahnya juga menjadi rujukan dunia Islam termasuk di Indonesia. Nah ini banyak dijadikan sebagai rujukan. Karena apa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Rasulullah itu juga sebagai kepala negara. Tidak hanya sebagai nabi dan rasul. Rasulullah sebagai kepala negara. Bahkan Rasulullah menggerakkan politik itu dari mana? Masjid. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa di Indonesia banyak yang alergi politik? Bahkan sampai ada statement jangan berpolitik di masjid. Itu karena pengaruh kolonialisme penjajahan Belanda. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, yang bapak yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, itu pernah mengalami masa penjajahan Belanda. Jadi biasanya itu yang istilahnya apa cecungu itu, ya istilahnya orang-orang yang pegawai-pegawai Belanda itu, ya pribumi tapi jadi pegawainya Belanda. Itu duduk di bangku di belakang. Nah sementara Ustadz kiainya sedang ceramah. Kalau ketika kiainya ini ceramah, apalagi yang dibacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Stop. Itu. Jadi yang ini petugas yang orang pribumi yang digaji oleh Belanda tadi langsung stop, jangan dilanjutkan. Karena itu ayat yang dilarang oleh penjajah Belanda. Itulah kondisi umat Islam ketika dijajah hampir 350 tahun. Jadi masjid tidak boleh digunakan untuk berpolitik. Jadi kalau berpolitik itu urusan penjajah. Kalau dagang urusannya baudeh. Apa baudeh? Baudeh. Cina. Apa kalau bahasa sini, Pak? Cino. Kalau dagang itu urusan Cino. Gitu ya. Nah, sementara umat Islam di masjid itu cukup sholat saja.
Nggak boleh yang lain. Nah, itu. Bahkan sampai umat Islam haji, ya kan, itu dipeta oleh penjajah Belanda. Karena apa? Rata-rata orang umat Islam yang haji itu pulang dia akan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sehingga akhirnya dipetakan itu. Kalau ada datang dari datang kampung, nah ini langsung ditulis haji, hajah. Ini langsung dicentang, Pak. Apa? Langsung diplot oleh penjajah Belanda. Ini berbahaya. Jadi rata-rata pulang dari haji pasti melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Itu dulu. Benar, Pak? Benar, Pak ya? Ini sejarah. Nah, ternyata sekarang muncul lagi. Umat Islam tidak boleh berbicara di dalam masjid. Berarti kita sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cino. Dari Cino kan? Apa Cino? Apa Cino? Cino. Nah, ini kita dijajah sekarang. Nah ini saya bukan apa yang saya sampaikan ini bukan terus akhirnya tanpa data, Pak. Jadi saya sampaikan pada bapak ibu-ibu beberapa sebelum saya ke sini, sebelum saya ke safari dakwah ke Padang, ke Pekanbaru, ke Riau ini, itu saya mengadakan silaturahmi ke beberapa tokoh-tokoh ulama nasional. Habis itu saya mencoba untuk silaturahmi ke beberapa pakar-pakar hukum tata negara. Bahkan saya diajak podcast. Acara podcast dengan Profesor Refli Harun. Nah itu. Saya banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Habis itu ada pertemuan saya ikut. Dan kebetulan di depan saya itu ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan sebelahnya lagi beberapa jenderal-jenderal saya tidak hafal namanya. Bahkan ada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, itu dari mantan Kopassus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir 2 minggu kemarin saya bertemu dengan mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dari pertemuan ini tadi, saya mengambil satu kesimpulan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata sekarang Indonesia ini sedang menghadapi peperangan. Tapi kita kan tidak tahu. Tapi menurut jenderal-jenderal itu sekarang sudah terjadi peperangan. 3 sekaligus 3 peperangan. Nah kita kan telang-telang saja. Ya kan? Karena saking tidak tahunya. Padahal ini kerusakannya dahsyat, Pak. Kerusakannya dahsyat. Yang pertama, itu perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter, non-militer. Tanpa senjata. Itu. Ya kan? Bahkan sekarang senjatanya pakai senjata biologis. Virus. Pakai senjata biologis. Virus. Nah ini. Ini targetnya untuk depopulasi. Pengurangan jumlah penduduk. Jahat ini, Pak. Jahat ini. Salah satu korbannya adalah Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Salah satu korban. Kalau di Solo ada kurang lebih 24 ustadz. Banyak yang jadi korban, banyak ulama. Ustadz. Ini. Jadi kok aneh ya, virusnya itu kok cari ini. Nyarinya itu kok jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini perang asimetris. Yaitu Cina mencoba melakukan gerakan yang sering disebut dengan one belt one road. Dengan kekuatan
fulus, ya kan? Dengan kekuatan dana, Cina dengan proyek One Belt One Road itu menjangkau 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Ini yang dilakukan Cina. Bahkan strategi Cina yaitu dengan one country two system, satu negara dua sistem, elaborasi dua ideologis ini, kapitalisme dan komunisme. Ini yang dilakukan oleh Cina. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, proxy war, perang boneka. Artinya apa? Untuk mencengkram Indonesia itu cukup dengan boneka. Artinya apa, Pak? Boneka ini pengkhianat bangsa. Jadi ternyata di Indonesia ini lebih banyak pengkhianatnya daripada penyelamatnya. Benar enggak? Ini sedang terjadi di Indonesia, proxy war. Kemudian yang ketiga itu neocortex war. Jadi perang narasi. Ini yang sedang terjadi. Kalau dulu Cina ketika start 2016 menggunakan strategi yaitu memberikan stigma kepada umat Islam, yaitu stigma radikalisme. Jadi kenapa? Jadi tujuan Cina memberikan stigma terhadap umat Islam radikal, itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam menjadi musuh nomor satu, number one. Nah ternyata bapak ibu yang dimuliakan Allah, rakyat kita, umat Islam se-Indonesia semakin cerdas. Ternyata selama ini itu mereka itu begini, Pak. Radikal, nunjuknya kan ke umat Islam, tapi ujungnya nunjuk ke dirinya sendiri. Ternyata yang menuduh umat Islam dengan stigma radikal, ternyata dia sendiri yang menghancurkan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Akhirnya kan sekarang umat Islam semakin cerdas. Ternyata yang selama ini nuduh umat Islam radikal, ya kan? Ternyata mereka sendiri yang melakukan pengerusakan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai pengerusakan ideologi. Ini. Nah sekarang stigma radikal sudah mulai melemah. Sekarang diganti, Pak. Pengalian isu. Yaitu dimunculkan pondok pesantren Zaitun, ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini ternyata diakui akhirnya sekarang. Jadi Kementerian Agama itu mensupport pondok pesantren Zaitun itu rutin miliaran, Pak. Itu. Bahkan pendanaannya itu juga pencucian uang juga di situ, ya kan? Luar biasa. Makanya pondok pesantren Zaitun ini pondok pesantren yang termegah, terkaya se-Asia Tenggara. Gitu. Sekarang dia dijadikan sebagai ujung tombak untuk melakukan taswih, pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Rasulullah, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap ulama, ya kan? Nah ini neocortex war. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa pesan dari saya bersilaturahmi terhadap tokoh-tokoh ulama, terhadap pakar-pakar hukum tata negara, pakar hukum pidana, dan beberapa pakar-pakar yang lain, termasuk UI Watch, Universitas Indonesia Watch, dan yang Serikat Buruh itu siapa? Pak Jumhur Hidayat dari ITB, alhamdulillah juga ketemu. Ada Dr. Sahgandan Nainggolan, ya kan? Alhamdulillah saya juga ketemu beliau, kita diskusi dan sebagainya. Sampai akhirnya saya bertemu dengan jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat yang tadi saya sampaikan. Terakhir 2 minggu kemarin saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot
Normantio. Apa pesan yang saya simpulkan dari pertemuan saya tadi? Ternyata pilar Indonesia itu ada dua. Kalau dulu ABRI dan umat Islam. Sekarang umat Islam dan TNI. Kenapa kok saya depankan umat Islam? Karena apa? Ini dampak daripada umat Islam se-Indonesia ini buta politik. Buta politik. Bahkan dibutakan. Ini, sehingga akhirnya musuh-musuh Islam berkuasa. Nah itu. Karena umat Islam buta politik. Sampai akhirnya ini Indonesia dikuatkan oleh dua pilar. Ya kan? Akhirnya mereka kunci TNI. Dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sosial politik. TNI harus kembali ke barat. Ini Pak. Bahkan pendanaan, ya kan? Anggaran belanjanya antara TNI dan Polri itu 1:3. 1 TNI, 3 Polri. Sehingga persenjataan yang paling canggih milik Polri. Brimob gitu. Bukan TNI. Bahkan Bapak Ibu dulu media-media internasional, Kopassus itu masuk ranking 3 tingkat dunia kekuatan militer yang tertangguh seluruh dunia, itu Kopassus. Sekarang langsung turun drastis, benar-benar dilemahkan. Ini Bapak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terakhir ketika 2 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Saya bertemu di sebuah hotel di Surabaya, Hotel Bintang 5. Saya dirangkul oleh beliau, Ustadz, saya terus ngikuti YouTube-nya Ustadz. Jadi ternyata Pak Gatot sering lihat ceramah saya lewat YouTube. Nah itu. Saya terus baru sadar. Ternyata ketika saya safari dakwah di Solo, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takmirnya kaget. Ustadz, ketika saya tabligh akbar sampai jam 10 malam. Takmirnya kaget. Ustadz, di depan masjid itu ada Kopassus. Gimana Ustadz? Loh, enggak apa-apa, aman kan? Mau dijaga Kopassus. Kopassus grup 2, Solo. Bapak tahu kan markasnya kan panjang sekali di Solo itu. Ya kan? Panjang. Luas. Nah, ternyata selesai saya tabligh akbar, saya masuk di ruangan takmir, saya dirangkul dari Kopassus ini. Ustadz sudah jadi keluarga kami. Nah, siapa yang merintahkan Bapak? Yaitu Pak Gatot Nurmantio. Terus saya bisa ngambil kesimpulan, ternyata kalau jenderal itu, kalau dari Angkatan Darat, kalau pensiun itu masih punya power. Kalau polisi kan enggak. Pensiun sudah wassalam. Ya kan, bedanya itu. Kalau mantan jenderal Angkatan Darat masih punya power. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan terakhir beliau menyampaikan, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Akhirnya saya terus kembalikan pada Al-Quran was Sunnah. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini memberikan kabar. Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI bersatu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari komunis gaya baru.
Insya Allah. Allahu Akbar. Ini sejarah akan berulang. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini tadi prolog. Kita masuk materi. Ini tadi prolog, Pak. Tadi nanti kalau adzan Isya, saya dikabari, Pak, ya. Diingatkan. Kita skor adzan Isya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hubungan politik dan keberlangsungan agama Islam. Ini tema yang diminta oleh takmir masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis. Ordo Jesuit, Kristiani radikal. Ini yang dulu dimotori oleh Jenderal Ali Murtopo. Korlapnya Jenderal LB Murdani. Pionirnya Peter Buck. Ini dari komandan Ordo Jesuit dari Belanda. Tiga-tiganya mati. Digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Priyono. Itu pelanjut Ordo Jesuit. Dan nasionalis sekuler. Ini adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global. Untuk menaklukkan Indonesia. Karena Indonesia ini negeri muslim terbesar di seluruh dunia. Dan ini diakui oleh hasil riset lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Yang pusatnya di Amerika. Ini lembaga riset milik orang kafir. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu Uni Soviet, negara adidaya Uni Soviet Amerika. Ya kan? Uni Soviet tinggal satu negara adidaya. Ternyata hanya munculkan lagi satu negara adidaya baru, yaitu Cina. Sehingga sekarang yang menguasai seluruh dunia ini Golkar. Golongan kafir. Cina dan Amerika. Benar enggak, Pak? Benar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Waktu itu Amerika dipimpin oleh Donald Trump. Cina dipimpin oleh Xi Jinping sampai sekarang. Dan ini dipijatuhkan oleh Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, yang umurnya waktu itu 93 tahun. Dr. Mahathir Mohamad pidato, ini Pak, pidato di depan seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia, di Kuala Lumpur. Salah satu yang patut kita garis bawahi, kata beliau, the just rule this world by proxy. The just rule this world by proxy. Jadi jus ya itu untuk menguasai dunia lewat proxy. Jadi tangan kanannya, kita skor adzan Isya. Jadi tangan kanan tangan kirinya adalah Cina. Kita skors dulu adzan Allah. Kita lanjutkan bahasan kita. Terakhir tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagaimana tadi proxy. Jadi bonekanya Yahudi itu ada dua. Tangan kanannya, tangan kirinya Cina. Itu proksi Yahudi. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatajiduna asyadan nas adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, dan orang-orang musyrik. Dan itu nyata. Kita bisa menyaksikan. Nah,
Tadi kan sudah saya sampaikan, dua proksi Yahudi untuk memusuhi kaum muslimin lebih khusus di Indonesia, sekarang tidak menggunakan militer, tapi lewat senjata biologis. Ini. Tujuannya apa? Untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Gitu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah di Indonesia, ini ada gerakan Syria, gerakan rahasia yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pemerintah mendata orang Yahudi di Indonesia. Sampai data statistik tahun 2000 itu jumlahnya 5 ribuan. Jadi rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Mayoritas berada di Minahasa, Sulawesi Utara, Manado. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya di Minahasa, mereka bikin menorah besar sekali. Dan itu disupport oleh Pemda, pemerintah daerah Minahasa. Itu simbol Zionisme Yahudi. Bahkan dari Minahasa, itu minta supaya agama Yahudi diformalkan di Indonesia. Diterima di Indonesia. Nah ini. Jadi kan luar biasa. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, program rahasia yang ini sekarang kita tidak tahu, Pak. Itu yang sering disebut dengan Codex Alimentarius. Artinya apa? Program membunuh umat Islam di Indonesia secara pelan-pelan. Itu dampaknya 50 tahun. Lewat apa? Makanan dan minuman. Itu namanya program Codex Alimentarius. Fluoride, MSG, dan aspartam. Itu. Luar biasa. Sampai akhirnya korbannya siapa? Menteri Kesehatan. Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Beliau satu-satunya Menteri Kesehatan yang berani melakukan perlawanan terhadap program Codex Alimentarius. Beliau pakar vaksin, pakar virus. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tokoh-tokoh dari komandan-komandan keamanan Amerika yang pusatnya di Pentagon, beberapa senator Amerika datang ke Indonesia, minta kepada Presiden SBY supaya Bu Siti Fadila Supari diberhentikan dari Menteri Kesehatan. Jadi ternyata untuk menggoncang Amerika itu cukup dengan seorang ibu. Jadi nggak perlu Kopassus. Cukup dengan seorang ibu dengan tulisan agenda hariannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Goncang Amerika. Terbongkar. Bahkan beliau melakukan sidak di Laboratorium Angkatan Laut Namru 2. Yaitu di sebelah gedung percetakan keuangan negara. Ini kalau wartawannya 10 gitu. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya Bapak, Bu Siti Fadila Supari langsung menutup Laboratorium Namru 2 milik Amerika. Kenapa? Begitu beliau sidak, ternyata apa, Pak? Di dalamnya diciptakan senjata-senjata biologis. Itu beliau bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDM Jakarta, berapa juta manusia yang mati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Siti Fadila Supari ternyata terbukti.
Ada pesawat charteran milik Argentina. Mendarat mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong, Cina. Nggak tahunya di dalamnya ada 3 anggota CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat. Terus ada 1 dari Indonesia, dari Namru 2. Kemudian 2 dari negara Eropa. Ternyata pesawat yang turun mendadak ini tadi di Bandara Pudong, itu isinya virus, Pak, yang akan disebarkan lewat udara. Akan disebarkan di kawasan Afrika. Untuk apa? Membunuh orang Afrika. Ini. Jadi dampaknya itu besar, Pak, proyek Codex Alimentarius ini. Itu dokter-dokter melakukan riset, itu dampaknya itu 40 tahun setelah itu. Nah, akhirnya Dr. Gerrit Even, konferensi pers di Brussel, Belgia. Apa? Ternyata gerakan Codex Alimentarius itu bisa dilawan dengan Tibun Nabawi. Sehingga akhirnya Dr. Gerrit Even, itu tokohnya Zionis Yahudi di Brussel, Belgia, marah dia bahwa gerakan Tibun Nabawi itu teroris. Jadi kalau kita minum madu, itu teroris. Kita minum habatus sauda, teroris. Kita minum minyak zaitun, teroris. Kita minum air zam-zam, teroris. Kita bekam sarai, teroris. Itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Dr. Siti Fadila Supari, baru saja, saya undang ke Malang. Ditanya oleh jamaah, Bu, bagaimana tentang vaksin? Saya menolak. Coba, mantan Menteri Kesehatan, beliau tolak vaksin. Kenapa? Itu berbahaya bagi tubuh kita. Allah sudah ciptakan imun itu sudah ciptaan Allah, jangan diganggu. Nah, bagaimana Bu yang sudah terlanjur sampai vaksin apa booster dan sebagainya itu? Ya kan? Bagaimana yang sudah terlanjur? Apa sarannya Bu Profesor Dr. Siti Fadila Supari? Seminggu yang lalu saya undang di Malang. Tibun Nabawi. Minum madu. Minum habatus sauda. Minyak zaitun. Air zam-zam. Bekam syar'i. Insya Allah itu akan jadi penetral dari vaksin yang sudah dimasukkan ke tubuh kita. Itu sudah. Itu kuncinya. Dan ke depan ini akan terjadi lagi virus-virus baru yang akan disebarkan di Indonesia. Karena ini program depopulasi. Bahkan puncaknya nanti kita akan dipasang chip. Kalau enggak, otomatis kita tidak bisa bergerak. Ini jahat. Ini yang jahat. Makanya Tibun Nabawi ini benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus ittiba kepada beliau. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi nanti ada virus-virus baru. Karena peperangan nanti bukan peperangan militer. Tapi sudah menggunakan senjata biologis. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan jamaah masjid kita. Selamatkan lingkungan kita. Makanya Profesor Dr. Siti Fadila Supari mengingatkan, ayo Tibun Nabawi. Gunakan herbal. Obat-obatan herbal. Ini Pak. Ini solusi yang diberikan oleh beliau. Nah, kembali ke udah kena ini. Anunya. Double itu.
Satu saja. Ya, yang satu dihapus. Nah, ya, klik. Bukan yang tadi. Bukan. Hapus. Ini dihapus. Ayo. Ingat. Apa tadi? Kesiagaan. Nah, ya. Sampai ke ini, ya. Terus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang implikasinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Indonesia ini. Bahkan sampai Jenderal Sumitro. Ini Jenderal Angkatan Darat yang paling gila. Jenderal Sumitro. Beliau tulis buku diberi judul Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtip. Beliau mengungkap gerakan di Indonesia ini, ya, itu sampai ini Ipolisosbud Hankam, semua ini dimasuki oleh dia. Bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase saja. Itu ternyata digunakan operasi intelijen Mossad. Pengendalinya mana? Singapura. Itu pengendalinya. Makanya kenapa Ustadz Abdul Somad di stop? Tidak boleh masuk Singapura. Karena Singapura itu satelit Israel wilayah Asia Tenggara. Cukup takut terhadap seorang ulama. Karena dulu Singapura itu 93% Muslim Melayu. Dan karena umat Islam Singapura waktu itu buta politik, yang dilihat cuma casingnya saja. Akhirnya paham Lee Kuan Yew, akhirnya dia pakai casing Islam, topeng Islam. Akhirnya Lee Kuan Yew pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, ya kan? Akhirnya umat Islam Melayu terhipnotis. Ini calon pemimpinku yang bagus. Sama dengan di Indonesia. Ahok pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, pakai sorban. Akhirnya umat Islam Jakarta mayoritas milih Ahok. Padahal 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Haram hukumnya Allah sendiri dan Rasulnya. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturidu an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Haram hukumnya. Tapi ternyata di Jakarta mayoritas umat Islam pilih Ahok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena min amplopi bin fulus. Ini. Padahal Ahok sudah disetting oleh Cina. 2019 Ahok harus jadi RI 2. 2024 Ahok harus jadi RI 1. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Allah plesetkan ucapan Ahok di Kepulauan Seribu. Ahok melecehkan surah Al-Ma'idah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpinmu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Allah tegaskan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk golongan mereka, kata Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Akhirnya apa yang terjadi? Kementerian Agama merubah terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia. Gara-gara Ahok. Diperintah oleh Cina. Akhirnya Bapak kalau sekarang beli terjemahan Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 51, terjemahannya bukan pemimpin, tapi teman setia. Coba, aulia diterjemahkan teman setia. Padahal kalau teman setia itu kan bitona. Iya kan? Bukan aulia. Gara-gara Cina, terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia dirubah, termasuk di Pekanbaru. Atas perintah Cina. Xi Jinping. Ini. Nah ini coba Bapak beli Al-Quran terjemahan. Beli. Sudah dirubah. Aulia diganti kawan setia. Astagfirullah. Gara-gara satu Cina. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata implikasi Indonesia itu, umat Islam akan diliberalkan. Dengan sebuah nota diplomatik, dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Sehingga akhirnya Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia di depan akademisi mahasiswa-mahasiswa. Syarat Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar? Akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai diangkat di Istana Negara, beliau memberikan statement. Agama musuh terbesar Pancasila. Agama musuh negara. SKAD 2016. Kalau dulu musuh Pancasila itu PKI. Setelah 2016 sampai sekarang musuh negara adalah agama. Sehingga akhirnya Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim melaunching roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya dua ormas besar, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, tanya kepada Mendikbud, apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan, 2020 sampai 2035, dijadikan generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional, tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dihapus. Selang berapa saat muncul lagi peraturan pemerintah. Apa? Mahasiswa-mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex tanpa ikatan pernikahan. Ini resmi negara untuk melaksanakan gerakan sekularisme. Ini. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah.
ujung-ujungnya ideologi Pancasila akan diganti komunis. Puncaknya ateis. Astagfirullah. Begitu saya dipanggil mantan Panglima TNI, ngeri Pak. Nangis saya. Gimana nanti anak cucu kita? Dan tidak akan saya sampaikan di publik. Saya dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ngeri Pak kita. Oleh karena itu ayo umat Islam bangkit. Dan satu, jangan mudah diadu domba. Bangun ukhuwah. Insya Allah, Allah selamatkan. Ini. Kita sekarang dikuasai oleh elit Cina. Partai Komunis Cina, Triad, dan Taipan Hong Kong. Ini adalah bagian dari Illuminati. Duet maut Cina. Karena Cina punya program One Belt One Road. Ini alat penjajahan baru Cina hampir kepada 65 negara termasuk Indonesia. Kawasan ASEAN yang menolak penjajahan Cina mana? Malaysia. Dr. Mahathir Muhammad langsung tegas bongkar jalan-jalan tol itu. Yang kembali ke Cina. Dan kami tidak mengakui perjanjian hutang dengan Cina. Karena Perdana Menteri yang dulu tidak ada persetujuan dengan parlemen. Itu benar-benar ilegal. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ini. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah strategi Cina yang sekarang yang dilakukan untuk Indonesia, one country and two system. Satu negara tapi dua sistem. Elaborasi ideologi sosialis komunisme dan sekuler kapitalisme. Ini digunakan dengan di-backup oleh militer Cina, yaitu tentara merah. Makanya mantan Gubernur DKI Pak Sutioso, Jenderal Sutioso, yang dulu mantan Kepala BIN Badan Intelijen Negara. Dampak Indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 647 triliun. Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong pidato di Auditorium Visip Universitas Indonesia di Rabu 27 Mei 2015, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020 harus genap 10 juta. Kemudian 2022 start bulan April tahap kedua. Dan Presiden sudah mengumumkan. Sudah kan? Start bulan April akan berbondong-bondong lagi rakyat Cina daratan masuk ke Indonesia. 10 juta sudah selesai. Hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara, udara dan laut untuk menyongsong. Bukan buruh, Pak, itu tentara merah. Akhirnya utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pesantren-pesantren, termasuk ke pesantrennya Ustaz Muhammad Zulkifli Ali, termasuk ke pesantren saya di Malang. Datang, Ustaz, TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih. Sementara tentara merah sudah 10 juta. Kita TNI nggak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat Islam. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Itu. Dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole,
melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo. Diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang adalah Indo-Cina. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Mafia Taipan itu 9 naga. Dan komunis Cina. Bahkan dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada tahun 2030. Ya. Ini. Jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar, yaitu proyek Mekarta dan proyek reklamasi. Dan satu-satunya gubernur yang berani menggagalkan dua proyek besar untuk menjebol kedaulatan Indonesia, siapa? Pak Anies Baswedan. Satu-satunya gubernur yang berani menolak penjajahan Cina. Dengan dua proyek besar, Mekarta dan reklamasi. Pak Anies Baswedan. Cukup dengan tanda tangan. Luhut mencak-mencak itu kan. Marah kan? Luhut marah. Tapi Pak Anies Baswedan tenang saja. Elegan beliau. Tenang. Tidak ada rasa gelisah. Tenang. Luhut marah sampai melotot mata. Tapi beliau punya power. Sebagai gubernur. Punya power. Punya kekuasaan. Oleh karena itu, kenapa Pak Anies Baswedan setelah kita berhasil melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Cina, ayo umat Islam se-Indonesia, kita selamatkan NKRI lewat gerakan perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ini. Ternyata proyek Mekarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia ke cakupan wilayah ekonomi Cina. Jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut, bandara akan dikendalikan pemerintah Cina. Dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk bagi penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia. Yang pada perkembangan akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Itulah yang disebut dengan bencana geopolitik. Dan ini prediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa Pak? Bencana geopolitik. Indonesia sudah tidak punya lagi wilayah kedaulatan. Karena kedaulatan sudah dikuasai Cina. Bahkan ini road to the president. Ahok sudah disiapkan oleh Cina. 2005 dia menjadi Bupati Belitung Timur. 2009 dia jadi anggota DPR Komisi 2. 2014 dia jadi Gubernur DKI Jakarta. 2016 sampai 2017 sampai 2019 Cina meminta agar Ahok jadi RI 2. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah munculkan seorang ulama. Siapa? Habib Rizik Syihab. Begitu Ahok diplesetkan oleh Allah ucapannya di kawasan Kepulauan Seribu. Akhirnya Habib Rizik Syihab
minta kepada umat Islam dari Sabang sampai Merauke bangkit. Akhirnya muncul peristiwa 41, puncaknya 21, 2. Allahu Akbar. Tanpa undangan, berkumpul umat Islam dari Sabang sampai Merauke di Monas. 13.500.000 orang tanpa undangan. Allahu Akbar. Benar-benar itu karunia Allah diturunkan untuk menyelamatkan Indonesia. Akhirnya Ahok gagal. Diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ini. Tapi Cina ingin berusaha 2024 Ahok jadi RI 1. Tapi ternyata Menko Polhukam Pak Mahfud MD sudah memberikan statement, Ahok sudah tidak boleh lagi menjadi pejabat. Alhamdulillah sudah di-cut lewat Menko Polhukam, di-cut. Sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh 9 naga. Ada pertemuan di Pulau G. Ada 3 opsi yang diminta oleh 9 naga. Yang sudah menguasai Indonesia, yang sering kita sebut dengan oligarki. Jadi yang berkuasa di Indonesia itu oligarki. Apa oligarki itu? Cino. Itu oligarki, bahasanya kan elegan. Tapi sebenarnya Cino itu. Itu yang berkuasa di Indonesia. Di pertemuan di Pulau G, minta 3 opsi. Opsi yang pertama, nambah kekuasaan. 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi. Masya Allah. Benar-benar oligarki ini menguasai Indonesia. Akhirnya opsi yang pertama digerakkan kepala desa seluruh Indonesia. Biayanya dari mana, Pak? Biayanya dari mana? Ngadirkan kepala desa seluruh Indonesia. Biaya pesawatnya. Ongkos akomodasinya selama di Jakarta. Setelah kepala desa digerakkan, perawat desa seluruh Indonesia digerakkan lagi. Tujuannya untuk nambah 3 periode. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling ini. Allah benturkan. Sehingga akhirnya muncul isu Soekarno akan dihabisi. Sehingga geng yang zalim dengan geng yang zalim saling akhirnya gagal. Bude. Apa bude? Akhirnya langsung memberikan penegasan. Set. Tidak boleh. Cukup 2 periode saja. Nah, qala ya kan? Akhirnya Mahkamah Konstitusi langsung melaksanakan keputusan Kalau di Jawa bude. Ya kan? Nah itu. Langsung Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi. Cukup 2 periode saja. Nah ternyata ada lagi skenario. Jadi RI 2. Ya Allah. Rakus sekali, Pak. Rakus sekali. Dilarang. Stop. Berarti opsi pertama gagal. Opsi kedua, penundaan pemilu. Hanya muncul wanita emas. Coba Isnaini ya, wanita emas. Wah, vulgar itu. Oh, saya dizinai ketua KPU di sini, di hotel ini, di hotel. Ya, vulgar, Pak. Vulgar itu. Jadi nampak sandiwaranya itu kok nampak gitu, ya kan? Nah, itu. Alhamdulillah, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan
Nahdlatul Ulama langsung datang ke KPU. Jalankan sesuai dengan ketetapan. Alhamdulillah. Gagal sudah. Penundaan pemilu. Tapi ternyata mereka berusaha Pak untuk menunda pemilu ini. Yaitu dengan neo-Caltech war. Perang narasi yang tadi saya sampaikan di Mobil Jumat tadi. Supaya terjadi chaos. Makanya umat Islam jangan sampai terpancing. Kalau umat Islam terpancing, akhirnya chaos, Presiden akan keluarkan dekret. Kalau sudah keluar dekret, pemilu ditunda. Jangan terjebak. Kuatkan kesabaran. Umat Islam, jangan mudah diadu domba. Ayo bersatu. Alhamdulillah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir silaturahmi ke kantor PBNU menemui Kiai Yahya Stakuf. Dan akhirnya Muhammadiyah dan NU bersatu mengeluarkan statement. Kami berusaha untuk memunculkan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang berakhlak, pemimpin yang beradab. Saya kira itu sinyal kan, Pak? Sinyal kan? Insya Allah kalau NU Muhammadiyah bersatu, banyak problem kebangsaan ini terselesaikan. Insya Allah. Nah, tinggal opsi kan? 3, Presiden Proxy. Nah ini Pak. Presiden Proxy ini Pak. Ini yang Bapak Ibu harus hati-hati. Karena apa? Kalau dulu mungkin zaman Pilpres 2019, mungkin banyak bertebaran uang 100.000 warna merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ta'yidullah. Ya kan? Tadi kan Bapak Ibu ternyata ketika Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, implikasinya ini besar kan? Ya kan? Dampaknya kan besar sekali tadi. Membuat kita ini apa, Pak? Pesimis akhirnya. Ya kan? Dampaknya besar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah fa daqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau Indonesia, kalau di Jawa itu namanya Gemah Ripah Loh Jinawi. Indonesia itu. Tapi sayang kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Salah satu di antaranya agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya apa yang terjadi? Fadakhaw libasal ju' wal khauf. Allah jadikan negeri ini miskin. Sudah terjadi? Sudah. Indonesia kaya raya sumber daya alamnya. Tapi Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Kenapa? Utangnya yang gede, Pak. Hutangnya yang besar. Jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk 100 negara termiskin itu terus akhirnya rakyatnya tidak punya rumah. Bukan. Tapi hutangnya. Sehingga sekarang ada bayi yang lahir. Sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah. Yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Yang bayar? Rakyat. Ini loh Pak. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi,
Jadi benar-benar Allah jadikan fadaka libasal ju' wal khauf. Kemiskinan dan ketakutan. Rakyatnya was-was, gelisah. Ini sudah. Bimakanu yasnaun, akibat dari apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya supaya ta'yidullah, pertolongan Allah turun di Indonesia ini, akhirnya ulama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Kenapa Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke? Tujuan beliau adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang beliau takutkan, apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allah yaqul lakum bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an fala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum tibaran surukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Habib Rizik Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Inilah keberkahan ilahi. Seluruh dunia ini hanya ada di Indonesia. Tanpa undangan. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata salah satu poin hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di kalangan umat Islam di Indonesia masih solid. Tapi ternyata 3 hambatan ini sudah jebol semuanya sampai hari ini. Yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya kalangan DPR menyerahkan pada pemerintah. Pemerintah cuma ganti casingnya saja. Dari HIP jadi dirubah jadi BPIP. Tapi substansinya sama. Ideologi Indonesia akan dirubah dari ideologi Pancasila jadi ideologi komunis. Hambatan yang kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Sudah? Sudah. Jebol sudah. Hambatan yang ketiga, Cina menyiapkan 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam yang sekarang sedang bergerak. Bahkan saya ditelepon oleh ajudannya Kiai Haji Tijani, Pondok Pesantren Perenduan Madura. Tanya ke saya, gimana? Dari pusat sudah digerakkan 1 mobil box. Isinya bonus. Dan 1 mobil box kalau warna merah triliun itu, Pak. Untuk melemahkan kekuatan umat Islam di Madura. Akhirnya saya diundang oleh beberapa tokoh-tokoh ulama, mulai dari Bangkalan, lewat cucunya Syekhona Khalil, dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang sampai Sumeneb. Ustaz, ternyata sudah masuk itu 1 mobil box. Ya Allah. Lewat force untuk melemahkan umat Islam. Ya Allah.
Tapi nggak usah saya terangkan, tambah sumpah. Tambah pesimis nanti, nggak usah saya terangkan. Nah ini, jejak-jejaknya sudah, RUU HIP sudah jelas semuanya. Ayo, selamatkan agama dan negara dari paham komunis. Ayo kita selamatkan. Tadi kan sudah saya sampaikan. Benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Ayo selamatkan agama dan negara ini dari paham komunisme. Saya kira teknisnya kan sudah paham Pak ya. Nggak usah saya terangkan. Itu benar-benar saya kira sinyalnya sudah jelas. Ya kan? Ayo. Jangan sampai umat Islam buta politik. Ayo melek politik. Kalau umat Islam di Indonesia termasuk di Pekanbaru buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ayo, selamatkan agama dan negara dari paham komunisme. Insya Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya tidak sumpah, ya, supaya tidak pesimis, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa rendah, merasa inferior, tidak boleh. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, tidak boleh. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu tinggi kata Allah. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa unggul, bisa tinggi. Nah kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman pada Allah. Jadi kunci semuanya ini, ayo murnikan tauhid kita. Pasti ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan kita, kenapa sekarang bendera merah putih di Palestina berada di atas? Bendera Palestina ada di bawah. Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kalau sudah fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia, barometer iman kita bukan Saudi, bukan Kuwait, bukan Dubai, bukan Uni Emirat Arab, bukan Mesir, tapi Rasulullah mengadakan biladis Sam, bumi Sam, itu barometer iman. Ini Rasulullah sendiri menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, bab al-fitan wa asratus sa'ah. Sam yang mana? Rasulullah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Sam yang dimaksud itu Baitul Maqdis. Berarti puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Makanya kenapa Saif Militer Brigade Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Brigade Al-Qassam membentangkan bendera merah putih. Kenapa? Ternyata ulama-ulama Bilad Syam meyakini dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah yab'atu li hadil ummah ala rasi kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Ini dijadikan pijakan oleh ulama-ulama Bilad Syam. Sampai ngitung-ngitung matematis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sampai mencari hadis-hadis sahih. Dari apa dalam hadis ini? Itu dengan matan hadis yang sama Al-Mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan dalam Kutubus Sittah. Akhirnya Imam Ahmad mengambil khulasa kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi, Mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah.
100 tahun lagi ini diungkap oleh ulama bilad Syam, ulama Palestina. Insya Allah akan bangkitkan dari arah timur. Mana arah timur? Indonesia. Bahkan sampai ulama-ulama di Turki. Itu saya sebelum pulang ke Indonesia, saya transit di Turki. Semua lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskolnya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ternyata ulama-ulama Turki meyakini insya Allah pemantik awalnya dari Indonesia. Puncaknya Palestina. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Al-Isra ayat 7. Coba dibuka lagi. Nanti di rumah dibuka surah Al-Isra ayat 7. Allah menegaskan. Faidah jawa'dul akhirah. Apabila Allah turunkan hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir ahli tafsir menafsirkan, saat itulah Allah akan munculkan At-Taifah Al-Mansurah. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan di Baitul Maqdis. Liyasu'u wujuhakum, kata Allah. Sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi. Artinya shock, ketakutan. Wa yadkhulul masjid kama ta'alu awwal marrah. Jadi At-Taifah Al-Mansurah ini kata Allah akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Mereka memasukinya seperti pertama dia memasukinya. Wa litabbiru ma'al tadbira, kata Allah. At-Taifah Al-Mansurah ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Itulah kalangan mufassir menyebut Yaumul Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Jadi ada masanya the end of Zionism Empire. Ada masanya tamatnya Imperium Zionis Yahudi. Akan ada masanya tamat. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta tuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Islam. Tapi nanti ada masanya umat Islam memerangi. Dan tanda-tanda itu sekarang sudah mulai nampak. Sampai Rasulullah mengabarkan di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi. Biidznillah, atas izin Allah, batu itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah. Wahai kaum muslim, wahai hamba Allah. Di belakangku ada orang. Faktulhu, bunuhlah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Insya Allah. Ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti